Assalamualaikum soleh solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, pintar semuanya ya. Oke, mengawali pembelajaran kali ini, ayo kita awali yuk pembelajaran kita semua dengan membaca basmalah bersama. Oke, terima kasih. Pak Guru absen dulu ya, sebelum kita mulai pembelajarannya ya. Yang pertama, Usi. Kemudian Mas Triani. Oke. Kemudian Lailatul Istiqomah. Kemudian Citra Maulidin Solih. Oke, hadir semuanya ya. Oke, alhamdulillah pintar. Sebelum Pak Irfan mulai pembelajarannya, Pak Irfan pengen tanya dulu. Siapa yang di rumah ayahnya punya hewan peliharaan, Jung? Oke, pintar. Berarti hampir semuanya punya ya. Hewan apa? Lele. Ayam, pintar. Apa lagi? Kambing, pintar. Kemudian, pintar ya. Kemudian, kira-kira kalian tahu nggak bagaimana cara hewan peliharaan bapak kalian, ayah kalian itu berkembang biak? Belum tahu? Nah ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Ya, seperti itu. Sebelum dimulai, silahkan ya, nanti kalian amati video tentang proses perkembangbiakan pada ayam ya. Silahkan saksikan videonya dengan teliti. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Proses perkembangbiakan ayam. 1. Ayam bertelur. Ayam betina dapat menghasilkan 1 telur setiap hari. Telur yang dapat dihasilkan berkisaran 7 hingga 12 telur. Setelah masa bertelur, ayam akan mengerami telurnya selama 21 hari. 2. Anak ayam. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Dalam proses ini, anak ayam masih memiliki ukuran tubuh yang kecil dan bulu-bulu di tubuhnya masih sangat halus. 3. Ayam remaja. Pada tahap ini, anak ayam makan dan minum setiap hari, sehingga ukuran tubuhnya bertambah besar. Kemudian, pada bagian ekor dan jenggernya turut tumbuh, serta bulu-bulunya melebat dan kasar. 4. Ayam dewasa. Pada tahap ini, ayam dewasa sudah memiliki tubuh yang besar, bulu yang lebat, jengger, serta siap untuk berkembang biak. Bagaimana? Sudah disaksikan ya videonya ya? Oke, pintar. Kira-kira siapa yang di rumah punya ayam? Oke, pernah mengamati nggak kalau ayam itu menetas setelah jadi telur, menetas jadi anak ayam itu berapa hari? Pernah mengamati nggak? Nggak pernah. Tadi berapa menurut videonya? 21. Oke, pintar ya. Itu diantara sebagian kecil materi yang kita bahas ya.
Sekarang perhatikan Pak Guru ya. Sebelum kita saksikan PPT-nya, Pak Irfan pengen tahu dulu. Kira-kira siapa yang sudah tahu tujuan hewan itu berkembang biak untuk apa ya? Biar jadi banyak, Pak. Biar jadi banyak. Ada yang lain? Oke, pintar. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Apri ya. Karena sudah pintar, sudah menjawab. Kurang lebihnya seperti jawaban Mbak Apri. Tapi untuk lebih lengkapnya, agar apa? Agar melestarikan jenisnya jangan sampai punah. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah kita belajar kali ini ya, kalian, Pak Irfan harapkan itu mampu menentukan pasangan hewan dan cara perkembangbiakannya ya. Nanti Pak Irfan akan bagikan gambar hewan. Silahkan nanti soleh-soleha semuanya, apa soleh semuanya? Silahkan nanti kalian tentukan cara perkembangbiakannya ya. Perkembangbiakan hewan. Nah, secara garis besar perkembangbiakan hewan itu ada dua ya. Ada yang namanya vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan generatif. Apa itu? Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan melalui proses pembuahan hewan jantan dan betina. Ya, itu namanya generatif. Jadi tidak bisa kalau hewan itu sendirian tidak mungkin bisa berkembang biak. Itu namanya generatif. Harus ada pasangannya. Ya, nanti kita tahu ya hewan-hewan apa saja yang berkembang biak secara generatif. Yang pertama, secara generatif juga terbagi menjadi tiga. Menjadi berapa? Menjadi tiga. Yang pertama adalah bertelur atau bahasa ilmiahnya itu adalah ovipar. Apa? Ovipar. Agar lebih mudah, telur itu bentuknya apa? Bulat. Bulat yang huruf abjad yang seperti yang bentuknya bulat itu apa? Huruf apa? Oh, berarti yang bertelur itu adalah ovipar. Next yang kedua, perkembangbiakan generatif namanya secara melahirkan atau kita sebut vivipar. Hewan yang berkembang biak secara generatif dengan cara melahirkan itu namanya vivipar. Agar lebih mudah seperti itu ya, soleh-soleha ya. Ada yang ketiga, namanya adalah bertelur melahirkan. Jadi bertelurnya iya, melahirkan juga iya. Ya, apa namanya? Ovovivipar. Apa? Ovovivipar. Tangannya semuanya ikut ovovivipar ya. Berarti ovovivipar itu adalah bertelur dan melahirkan. Sekali lagi coba tangannya ya. 1, 2, 3. Ovovivipar. Jelaskan tugasnya ya. Masing-masing kelompok akan Pak Irfan bagikan kartu. Ini adalah bentuk daripada hewan ya. Silahkan nanti kalian kelompokkan ini yang masuk ovipar, apa vivipar atau ovovivipar ya. Silahkan nanti kalian berdiskusi di kelompok masing-masing. Nanti kalian baru presentasikan hasilnya. Menurut kelompok kami ini lalat adalah vivipar misalkan. Paham apa belum? Bisa Pak Irfan bagikan kartunya ya. Oke, terima kasih. Silahkan. 3 menit cukup ya. Vivipar. Beranak. Ikut nimbrung. Ada laba-laba. Menurut kelompok saya termasuk ovipar. Benar apa salah? Laba-laba ovipar. Betul. Tidak, lanjut. Berikutnya ada jerapah. Menurut kelompok kami termasuk vivipar. Jerapah, vivipar, benar apa salah? Benar. Betul. Terus ada tapir. Tapir menurut kelompok kita namanya vivipar. Terus ada rusa. Menurut kelompok kita rusa termasuk vivipar. Terus ada lagi badak. Badak menurut kelompok kita vivipar. Terus Soleh-soleh semuanya. Nah,
Sebenarnya kalau kita cermati itu antara ovipar, vivipar dan ovovivipar itu ada ciri-cirinya teman-teman ya. Jadi kalau ovipar itu hewan yang apa? Bertelur pintar, itu ada ciri-cirinya. Biasanya kalau hewan yang ovipar itu tidak mempunyai daun telinga atau daun telinganya tidak kelihatan. Ya, itu yang pertama. Kemudian juga tidak berbulu. Tidak berbulu dan tidak mempunyai kelenjar susu. Ya, itu adalah ciri-ciri daripada hewan ovipar yang melahirkan. Dia biasanya gampangnya ya tidak, daun telinganya tidak kelihatan. Ayam, pernah lihat kalian telinga ayam? Tidak ya. Kemudian kura-kura, lihat. Ular ada telinganya. Nah, maka itu adalah ovipar. Kemudian kalau vivipar kebalikannya. Kalau vivipar biasanya daun telinganya kelihatan. Macan kelihatan nggak daun telinganya? Manusia kita, nah, maka kemudian selain daun telinganya kelihatan juga berbulu, ya. Makanya ada beruang, macan itu berbulu. Ya, itu adalah salah satu untuk cara mengenalinya. Selain itu juga mempunyai kelenjar susu karena nantinya adalah melahirkan, berarti nanti menyusui anaknya seperti itu. Ya. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan, yaitu ada dua dengan vegetatif dan generatif, dan kita sudah membahas tentang generatifnya. Ya, sebelum Pak Irfan akhiri, ya, Pak Irfan berpesan kepada soleh-solehah semuanya, jangan lupa untuk tetap untuk selalu menjalankan sholat lima waktu. Kemudian apa? Membantu orang tua, belajar dengan rajin, dan yang terpenting Mbak, Pak Irfan selalu berpesan kepada soleh-soleh semuanya, bagaimana caranya kalian harus selalu menjadi yang terbaik atau menjadi kebanggaan orang tua kalian semuanya. Kenapa? Karena ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Berarti kalau orang tua kita bangga dengan kita, insya Allah orang tua itu ridho dengan kita. Kalau orang tua ridho, berarti Allah juga ridho kepada kita semuanya, ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Pak Irfan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.